我把内容用意念传输给你，通用的3199种，又有哪些适合修炼？天赋分身。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Swellet Star season keempat episode 87 ataupun episode 2 jika dihitung dari season keempat ini. Dan pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan dengan pertarungan epik antara Lo Feng melawan Tanduk Emas untuk terakhir kalinya. Walaupun Lo Feng harus membayar mahal dengan dirinya, mengorbankan Mo Henderson, Estren, Tripati Singh, Jiai, dan Sokolov, tetapi pengorbanan itu bisa dibilang cukup berhasil karena Lo Feng telah berhasil membunuh dari Tanduk Emas ini. Tetapi akibat penggunaan kekuatan jiwa dari Lo Feng yang telah berlebihan, Lo Feng juga telah kehilangan tubuhnya. Dan itu merupakan inti cerita dari episode sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Swellet Star episode 87. Cerita ini berlanjut setelah ledakan yang disebabkan oleh inti dari Tanduk Emas yang telah meledak. Terlihat di sana para monster yang sebelumnya telah mengganas menyerang bumi sekarang sudah mulai tenang karena alfa mereka yaitu Tanduk Emas telah tewas. Bangkai dari Tanduk Emas juga terlihat secara perlahan telah tenggelam ke dalam dasar laut. Tetapi tanda-tanda kehidupan dari Lo Feng tidak terdeteksi. Orang-orang yang melihat pertarungan itu dari siaran televisi ada yang sedih dan ada juga yang senang. Mereka tahu jika Lo Feng telah tiada, tetapi mereka juga senang karena ancaman dari Tanduk Emas yang telah musnah. Lalu pembawa berita menyampaikan kabar senang dan kabar sedih. Pertama, mereka telah berhasil memusnahkan Tanduk Emas. Tetapi sebagai gantinya, mereka harus kehilangan salah satu perjuang Star Travel terbaik mereka yaitu Lo Feng. Hal ini pun membuat mereka semua tidak bisa berkata apa-apa lagi, termasuk Shushin dan juga kedua orang tua Lo Feng yang melihat tayangan televisi itu. Bahkan Shushin sampai pingsan mendengar hal tersebut. Namun untuk sekarang mayat Lo Feng tidak bisa ditemukan. Para pasukan militer gabungan telah melakukan pencarian selama 24 jam dan mereka tidak menemukannya. Setelah itu pun para pihak militer menyelenggarakan upacara kehormatan terakhir kepada pemimpin Hong, Lei Shen, Mo Henderson, Estren, Tripati Singh, Jiai, Sokolov, dan juga Lo Feng atas perjuangan mereka menyelamatkan bumi. Monumen untuk mengenang mereka juga telah dibuat berupa patung. Semua orang yang berada di sana pun mengungkapkan rasa sedih mereka atas kehilangan para pejuang yang telah menyelamatkan bumi, termasuk teman baik Lo Feng yaitu Ah Weng. Keluarga Lo Feng juga mengalami kesedihan atas kehilangan Lo Feng, termasuk sang istri tercinta Shushin. Sekarang Shushin telah ditemui oleh kakaknya dan di sana ia melihat kondisi Shushin yang begitu pucat. Di sini kakaknya Shushin bisa mengerti jika Shushin merasa sangat terpukul atas kehilangan suaminya. Tetapi hal ini justru membuat kakaknya Shushin khawatir dengan kondisi fisik dan mental Shushin yang bahkan bisa mempengaruhi kondisi janin yang berada di dalam tubuh Shushin. Shushin sebenarnya tahu alasan sebenarnya kakaknya mengapa dirinya peduli dengan anak yang berada di dalam perut Shushin, karena anak ini merupakan keturunan dari pahlawan terkuat yaitu Lo Feng. Jadi maklum jika pihak keluarga tidak ingin kehilangan anak ini karena anak ini memiliki masa depan yang cerah untuk memperkuat keluarga mereka. Tetapi Shushin tidak memikirkan hal tersebut. Dirinya justru ingin membesarkan anaknya selayak janji yang telah ia buat kepada Lo Feng, yang intinya sama seperti perasaan orang tua yang ingin melahirkan anaknya. 是我们的生命，但我不会在意这些。外界看着我的孩子，我会把孩子生下来。 Lalu kita pun berpindah ke dalam dasar laut. Di sana terlihat adanya bangkai dari Tanduk Emas yang tidak bernyawa lagi. Tetapi para monster di sana mulai berdatangan mendekati bangkai tersebut untuk memakannya. Karena bagi para monster yang memakan monster yang lebih kuat, maka kekuatannya akan mengalir ke tubuh mereka. Bahkan ada satu monster kaisar yang tersisa di dunia ini yaitu naga petir yang juga ikut maju mendekati bangkai dari Tanduk Emas. Tetapi di saat itu tak disangka monster Tanduk Emas membuka matanya. Hal ini pun membuat para monster ketakutan dan pergi dari sana. Tetapi tenang saja, monster Tanduk Emas ini bukanlah Tanduk Emas, tetapi Lo Feng. Di sini Lo Feng bingung apa yang terjadi kepada dirinya. Kenapa dirinya masih dapat membuka matanya dan kenapa dirinya memiliki tangan yang aneh. Tidak lama kemudian pun Babata keluar dari tempat penyimpanan Lo Feng. Di sana Babata merasakan adanya sesuatu hal yang aneh.
Dan di sana Babata dengan sekilas telah menyadari jika tanduk emas ini adalah Lo Feng. Babata pun dengan gembira datang mendekati Lo Feng. Babata sangat senang karena ternyata Lo Feng masih hidup dengan Lo Feng yang mengambil tubuh dari tanduk emas. Di sini Lo Feng sebenarnya telah mengetahui apa yang terjadi karena sebelumnya Lo Feng telah membakar jiwa terakhir dari dirinya, membuat Lo Feng memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakan teknik rahasia milik Tuan Mu Yanbo, yaitu teknik rahasia pelahap jiwa. Jadinya Lo Feng melahap jiwa dari tanduk emas dan Lo Feng mengambil alih tubuh dari tanduk emas. Di sini Lo Feng sedikit merasa muak karena dirinya sekarang berada di dalam tubuh monster yang telah membasmi umat manusia. Babata bisa mengerti hal ini karena sebelumnya juga Lo Feng telah membakar seluruh kekuatan jiwanya, maka seluruh fungsi dari tubuh Lo Feng telah menghilang juga. Jadinya tubuh Lo Feng sekarang bisa dibilang tidak berguna. Tetapi Babata menyampaikan kepada Lo Feng jika hal ini bukanlah hal yang buruk karena Lo Feng sekarang berada di dalam tubuh yang bisa dibilang sebagai sang penguasa galaksi, yang artinya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada tubuh sebelumnya, yaitu tubuh manusianya Lo Feng. Lo Feng langsung bertanya kepada Babata bagaimana dirinya bisa kembali ke dalam tubuhnya. Tetapi Babata menjawab jika hal tersebut terlalu cepat. Babata meminta kepada Lo Feng untuk mempelajari menggunakan tubuh dari tanduk emas terlebih dahulu, karena untuk beberapa saat ini Lo Feng hanya akan menggunakan tubuh dari tanduk emas, dan ini merupakan satu-satunya cara bagi Lo Feng untuk bisa bertahan hidup. Namun di saat itu tiba-tiba saja kepala Lo Feng merasakan rasa sakit yang amat pedih, yang dimana rasa sakit ini merupakan ingatan masa lalu dari tanduk emas yang telah memasuki pikiran Lo Feng. Ingatan tersebut berupa pengalaman, rahasia, memori, pengetahuan, dan segala hal yang telah dialami oleh tanduk emas, yang dimana Lo Feng melihat begitu banyak gambaran-gambaran alam semesta. Babata menjelaskan kepada Lo Feng yang alami sekarang ini disebut dengan mewariskan memori, yang dimana ingatan yang dimiliki oleh tanduk emas sekarang telah diwariskan oleh penerus selanjutnya, yaitu Lo Feng. Dan ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi Lo Feng untuk bisa menjelajahi alam semesta nanti. Namun Lo Feng merasakan jika pengetahuan yang dimiliki oleh tanduk emas ini terlalu besar bagi otaknya dan terlalu banyak untuk bisa dipahami oleh Lo Feng. Tetapi Babata juga teringat mungkin saja cara untuk Lo Feng kembali ke tubuh manusianya juga berada di ingatan dari tanduk emas ini. Namun Lo Feng tidak bisa menjawab perkataan Babata karena dirinya yang sedang sibuk menerima ingatan dari tanduk emas. Sedangkan di lain sisi, para pengawal dari pemimpin Hong sedang melihat pemimpin mereka, yaitu pemimpin Hong, yang sekarang sedang tidak tersadarkan diri akibat pertarungan sebelumnya. Tetapi di sini pemimpin Hong masih belum tewas, ia hanya sedang tertidur panjang. Tetapi akibat tidak adanya mengisi kepemimpinan dari Dewa Perang, orang-orang yang memiliki kuasa pun mulai berebut untuk mengambil kursi ini, yang dimana salah satu dari perebut ini ada 3 orang yang menjadi panggung utamanya, yaitu seseorang bernama Yan Hai, Qin, dan juga Nirang, yang dimana Yan Hai telah membuat istana Dewa Perang sendirinya untuk menggantikan istana Dewa Perang yang telah tidak diaktifkan akibat pemimpin Hong yang tidak tersadarkan diri, dan Yan Hai telah bergabung bersama Atkin, begitu juga dengan Nirong. Ketiga orang ini bukanlah orang baik seperti pemimpin Hong dan juga Lei Shen. Kembali kepada Lo Feng sekarang sedang mencoba cara menggunakan tubuh dari tanduk emas ini, yang dimana Lo Feng mempelajari cara melihat, cara bergerak, dan banyak lagi, serta ingatan yang sebelumnya muncul telah Lo Feng terima juga. Babata pun bertanya kepada Lo Feng ingatan apa yang telah Lo Feng lihat, apakah dari ingatan tersebut terdapat sebuah kunci untuk mengembalikan tubuh Lo Feng. Untuk informasi sekarang, Lo Feng hanya mengetahui informasi dari 12 galaksi, tetapi untuk ranah dari monster ini Lo Feng telah mengetahuinya, yang dimana monster ini sekarang berada di ranah dari bintang tingkatan pertama, yang dimana waktu tempuh dari tanduk emas untuk bisa mencapai tingkatan ini adalah 1 tahun, dan untuk tingkatan selanjutnya yaitu bintang tingkatan pertama hingga alam semesta membutuhkan waktu 100 tahun, dan untuk tingkatan alam semesta ke tingkatan master domain membutuhkan waktu 1000 tahun, dan untuk ke tingkatan master domain ke tingkatan master sempurna membutuhkan waktu 10.000 tahun, dan terakhir untuk mencapai ranah dari pemilik alam membutuhkan waktu sampai 111.000 tahun. Babata yang mendengar itu pun sangat senang karena hal ini akan menghemat waktu mereka untuk meningkatkan kekuatan
kekuatan Lo Feng dengan dibantu bonus XP yang diberikan oleh tanduk emas. Tidak hanya itu, Lo Feng juga mendapatkan 18 teknik rahasia khusus yang hanya bisa dikuasai oleh binatang bertanduk emas. Serta diikuti ada 3199 metode rahasia umum. Tetapi karena jumlahnya yang banyak, Lo Feng pun meminta kepada Babata untuk menyaring semua teknik yang ia dapatkan ini. Mana teknik yang berguna bagi Lo Feng dan mana yang tidak, sekaligus untuk mencarikan mana teknik yang bisa mengembalikan tubuh Lo Feng ke tubuh manusianya. 我把内容用意念传输给你，通用的3199种，又有哪些适合修炼？ Berpindah dengan Aqin, Yanhai, dan juga Nirong, mereka sekarang telah mengambil kekuasaan tertinggi dari istana Dewa Perang, yang dimana niat mereka bertiga adalah untuk mengambil kekuasaan untuk kepentingan mereka bertiga. Kembali kepada Lo Feng dan juga Babata, Babata sekarang telah menyaring teknik-teknik yang bisa dikuasai oleh Lo Feng untuk dirinya nanti, yang dimana Babata menyarankan kepada Lo Feng untuk mempelajari teknik yang bernama Aku di Langit dan Bumi, dan juga teknik Ruang Absolut, yang dimana teknik Aku di Langit dan Bumi ini merupakan teknik rahasia dari 18 teknik rahasia, sedangkan teknik Ruang Absolut merupakan teknik rahasia umum yang kekuatannya jauh lebih lemah daripada teknik rahasia 18, yang dimana teknik dari Ruangan Absolut ini merupakan sebuah teknik ledakan yang dapat melindungi Lo Feng, sedangkan teknik Aku di Langit dan Bumi ini merupakan sebuah teknik yang dapat memperkuat serta memperbesar dari tubuh tanduk emas ini. Jika tubuh dari tanduk emas ini semakin membesar, maka kekuatannya juga akan ikut membesar. Tetapi Babata menyampaikan kepada Lo Feng kalau Lo Feng masih memiliki 3 teknik rahasia lagi yang belum Lo Feng lihat. Lo Feng yang mendengar itu pun cukup terkejut dan ia pun melihat ketiga teknik rahasia ini yang belum dirinya lihat, yang dimana teknik pertama ini ada teknik menelan, lalu teknik penguatan, dan lalu teknik membagi tubuh. Dan 3 teknik rahasia ini dapat digunakan secara bersamaan oleh Lo Feng dengan kedua teknik sebelumnya, yaitu teknik Aku di Langit dan Bumi dan juga teknik Ruang Absolut. Untuk teknik dari menelan ini merupakan teknik rahasia pada umumnya dari tanduk emas yang dapat menelan apapun, dan untuk teknik penguatan ini merupakan teknik rahasia dari tanduk emas yang digunakan oleh tanduk emas ketika dirinya berada di kondisi yang kritis, dan dengan kekuatan seperti itu dirinya bisa memperkuat kekuatannya menjadi berkali-kali lipat. Dan untuk kekuatan membagi tubuh merupakan kekuatan yang dapat membagi tubuh dari tanduk emas ini menjadi 3 tubuh bagian, dan 3 tubuh bagian ini bisa memiliki kesadaran dirinya masing-masing. Lo Feng yang mendengar ini pun sangat terkejut karena dengan adanya teknik ini maka dirinya bisa kembali ke dalam tubuh manusianya. Tetapi Babata menyampaikan kalau Lo Feng bisa mengambil lebih dengan Lo Feng yang mengambil ras kosmos. Tetapi Lo Feng tidak mau karena dirinya lebih memilih untuk kembali ke dalam tubuh manusianya. Lalu Lo Feng pun mengambil tubuh manusianya yang sekarang tidak bisa berfungsi lagi, yang dimana Lo Feng menyerap tubuh manusianya ke dalam inti batin dari tanduk emas, atau bisa disebut juga sebagai tempat penyimpanan dari tanduk emas. Di sana Lo Feng menggunakan teknik rahasia dari pembagian tubuh untuk menghidupkan kembali tubuh manusianya. 天赋分身。 Dengan terlihat tubuh manusia Lo Feng yang berubah menjadi telur. Tetapi setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Sui Lesar season keempat episode 2 ataupun episode 87 telah bersambung. Bagaimana menurut kalian dengan cerita Sui Lesar kali ini? Apakah penantian kalian selama 5 bulan ini telah terbayarkan dengan tayangnya episode 86 dan 87? Bagi Mimi sendiri ini sudah sangat memuaskan. Apalagi di episode pertama tadi merupakan episode yang sangat epik serta mengharukan. Mata Mimin sempat berkaca menonton episode 86 tadi. Tetapi untuk sekarang sepertinya Mimin akhiri saja videonya sampai di sini dulu. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!